Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Wiyanti Aisyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam YIL Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kamu anak komunikasi juga, wajib tahu 5 teori komunikasi massa ini. Namun sebelum saya menjelaskan 5 dari teori komunikasi massa, sebelum itu kita ulas dulu yuk, apa sih itu teori komunikasi massa? Pengertian teori menurut Jonathan Turner adalah proses mengembangkan ide yang dapat memungkinkan kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa terjadi. Sedangkan pengertian dari komunikasi massa itu sendiri yakni proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak luas yang anonim dan heterogen. Little John Danforth dalam bukunya Encyclopedia of Communication Theory membagi teori komunikasi massa ke dalam 3 kategori, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan budaya dan masyarakat, teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh dan persuasi media, dan teori-teori yang berkaitan dengan penggunaan media. Yang pertama ada agenda setting theory atau teori pengaturan agenda. Teori ini dirumuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori ini menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori ini adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media. Terdapat 2 asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai teori pengaturan agenda ini, yakni yang pertama bahwa pers tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukan penyaringan. Yang kedua yakni jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting dan menjadi topik utama media, maka masyarakat pun akan menganggap berita itu penting. Contoh kasusnya adalah pemberitaan di media entertain tentang dugaan perselingkuhan ataupun perceraian artis papan atas di Indonesia sering diberitakan dengan berbagai judul beritanya. Tidak hanya di media massa TV, tapi di media online pun sering membahasnya, sehingga membuat masyarakat secara tidak sadar mengikuti pemberitaan tersebut. Teori yang kedua yakni Spiral of Silence Theory atau teori spiral keheningan. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth ini menggambarkan tentang hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola demokratis. Frasa Spiral of Silence ini mengacu pada orang-orang yang cenderung tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang akan cenderung berusaha untuk mempelajari lingkungannya untuk menghindari isolasi dan kesendirian. Pandangan dominan dan tidak dominan akan membentuk perilaku seseorang menjadi percaya diri atau minder dari lingkungannya. Contoh kasusnya adalah media memberitakan kasus seorang artis yang menghina lambang negara, akan tetapi justru dijadikan duta Pancasila yang menimbulkan keributan di media dan di kalangan masyarakat yang tidak menyetujuinya. Padahal berita ini memanglah tidak benar, akan tetapi sudah terlanjur diberitakan dan menjadi pembicaraan oleh masyarakat. Teori selanjutnya yakni teori yang ketiga, yaitu Technological Determinism Theory atau teori determinan teknologi. Marshall M. McLuhan melalui bukunya Understanding Media menulis mengenai pengaruh teknologi. Menurutnya, teknologi telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tergantung pada teknologi dan juga tatanan kehidupan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Teori determinan teknologi ini adalah paham bahwa teknologi bersifat determinan atau menentukan dalam membentuk kehidupan manusia. Teknologi menjadi sangat berharga dalam kelangsungan kehidupan manusia karena menjadi alat yang membantu segala keberlangsungan kehidupan manusia. Contoh kasusnya yaitu mobil menjadi pengganti kuda sebagai kendaraan berkendara dan email menjadi pengganti surat langsung untuk dikirimkan dengan waktu yang singkat. Teori selanjutnya yakni teori yang keempat,
yaitu Cultural Imperialism Theory atau teori imperialisme budaya. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Herb Skyler pada tahun 1973. Teori ini menyatakan bahwa negara barat mendominasi media massa di seluruh dunia. Hal ini berarti negara barat mendominasi media massa di dunia ketiga atau negara berkembang. Alasannya, media barat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara berkembang, sehingga mereka cenderung untuk meniru budaya yang lewat melalui media tersebut. Perspektif teori ini adalah ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, maka saat itulah terjadinya kehancuran budaya asli di negara berkembang. Negara barat akan memproduksi banyak media dan produk lainnya yang berhubungan dengan banyak bidang yang kemudian akan terjadinya peniruan di negara-negara lainnya. Contoh kasusnya yakni media seringkali menayangkan tayangan-tayangan fashion dari luar negeri yang sudah memiliki brand ternama dan terkenal yang jelas memiliki harga selangit. Hal ini dapat menimbulkan kecenderungan konsumtif penonton untuk meniru style fashion mereka dengan style fashion yang ditayangkan oleh media. Teori yang terakhir atau teori yang kelima yaitu teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik ini dirumuskan oleh Wilbur Scarron yang memiliki prinsip dasar yakni stimulus respon, di mana efek merupakan reaksi dari stimulus tertentu. Teori ini memandang bahwa pemberitaan di media massa diibaratkan sebagai obat yang disuntikan ke dalam pembuluh darah audiens, di mana audiens ini akan bereaksi sesuai yang diharapkan oleh media. Contoh kasusnya yaitu bahasa-bahasa gaul yang ada di sinetron remaja menjadi bahasa kekinian yang banyak digunakan oleh remaja atau masyarakat saat ini. Nah, teman-teman gimana? Sudah paham kan mengenai 5 teori komunikasi massa yang sudah saya jelaskan tadi? Semoga penjelasan saya mengenai 5 teori komunikasi massa dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.